Saudari-saudaraku yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Hubertus Adi Wijayanto MSF. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja semesta memperingati hari Minggu Panggilan Sedunia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita memperingati hari Minggu Panggilan ini dengan gegap gempita. Kita mengadakan berbagai macam acara, misalnya Expo Panggilan, Seminar Panggilan, Ekaristi Panggilan, di mana kita mendandani anak-anak kita yang masih kecil dan bocah itu dengan berbagai macam atribut, pakaian biara, dan juga pakaian romo. Bahkan kita dandani juga menjadi seorang uskup. Kita tentu bersukacita, berbahagia karena acara-acara itu memang sungguh menyenangkan, sungguh-sungguh menganimasi dan membawa perubahan. Setidak-tidaknya menarik perhatian bagi anak-anak untuk kemudian memiliki minat tergabung menjadi seorang imam, buddha, suster. Anak-anak muda juga begitu antusias untuk kemudian secara khusus mau menanggapi panggilan Tuhan dengan lebih ceria. Acara-acara tersebut sungguh-sungguh menganimasi dan menggerakkan hati setiap kaum muda. Kita syukuri bahwa setiap tahun tetap ada orang-orang yang secara khusus tertarik masuk menjadi seorang imam, buddha, suster. Dengan secara serius mereka mengikuti jenjang-jenjang pendidikan dengan penuh kesetiaan. Kendati banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita syukuri atas rahmat panggilan itu, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan selalu mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk bekerja di ladangnya, membantu, mencari dan menyelamatkan setiap orang, setiap domba yang digembalakan. Kita bahagia karena itu semua tetap ada dan berlangsung hingga saat ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun bagaimana dalam situasi sekarang ini, tahun 2020, dunia menghadapi pandemi corona? Akankah kita berhiruk pikuk dengan berbagai macam acara-acara animasi itu? Tentu saja tidak, karena kerumunan dan acara-acara yang sifatnya massal tidak kita laksanakan. Lalu bagaimana kita memaknai hari Minggu Panggilan ini? Tentu saja panggilan yang kita sedang hayati saat ini harus kita hayati, kita maknai secara berbeda. Bagi para imam, biarawan, biarawati, tentu saja panggilan ini adalah sebuah sukacita. Oleh karena itu, di tengah situasi yang mungkin tanpa harapan ini, jangan sampai kita para imam, buddha, suster kehilangan harapan, kehilangan sukacita. Sukacita itu justru harus kita bagikan kepada umat kita. Kita meneguhkan mereka melalui aksi-aksi kita, melalui wujud perhatian kita kepada mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang paling konkret tentu saja untuk saat ini, kita bisa membantu dan mensupport apa yang menjadi kebutuhan dasar umat kita. Umat kita yang sedang terseok-seok, terpuruk karena ekonomi, baiklah kita memikirkannya dan berusaha membantu mereka. Secara khusus kalau dalam paroki kita, paroki Paraan ini, saya memang memfokuskan diri dalam kegiatan posko penanggulangan COVID ini dengan membantu umat secara khusus, secara langsung melalui sembako, bantuan dana dan sebagainya. Ini membuat saya sungguh tidak kehilangan sukacita, tetapi sungguh saya mengaktualisasikan panggilan saya secara konkret di dalam kehidupan ini. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya mengajak, mari kita mencari cara-cara untuk tetap bahagia dan berbagi kebahagiaan. Kita temukan cara-cara bagaimana kita bisa menyapa umat kita
agar mereka kembali berdaya, mereka kembali bersuka cita, mereka kembali bersemangat. Itulah kira-kira yang saya hayati, yang saya maknai untuk tahun ini. Bagaimana kita harus menganimasi panggilan umat kita, bagaimana kita menghayati panggilan kita sendiri dengan cara berbagi sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kiranya itu yang menjadi buah pemikiran, buah permenungan dan ajakan saya. Mari kita bergerak bersama. Tuhan memberkati. Amin.